Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya, sehat? Ya. Tanpa mengurangi makan-makan ya, kita buat dialog ini menjadi santai. Supaya santai, saya mulai dengan pantun ya, boleh ya? Tadi kayaknya terlalu serius ya. Ke Taman Mini cari kelak telur. Taunya dapat buah sukun. Hari ini kita berdialog, mudah-mudahan besok pada rukun. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini adalah seri dialog kebangsaan yang menarik karena seperti yang tadi kita dengar baik dari Ketua FKUB kita, Profesor Dr. Dede Rosada. Ini justru dilakukan pada saat dunia maya kita itu banyak menghadirkan informasi-informasi yang cenderung agak tendensius tentang Tionghoa, baik karena masuknya dari luar di era pandemi maupun hal yang lainnya. Tadi juga kita sudah menarik apa yang kita dengar langsung dari Wagub ya, bahwa rupanya begitu banyak peran Tionghoa itu, mulai dari keterlibatannya dalam BPUPKI, bahkan sampai ke hal-hal yang sifatnya menjadi keseharian kita dalam dunia pendidikan ataupun dalam kontribusinya yang lain-lain. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, tepatlah bahwa seri dialog pertama, dialog kebangsaan FKUB ini mengangkat tentang peran sejarah Tionghoa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita beri aplaus dulu untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah kita sudah hadir dua narasumber yang saya kira sangat kapabel. Yang satu akan mengupas dari sisi yang lebih ilmiah, akademis, yaitu Dr. Tung Yulan. Nah, dibacanya memang Tung Julan, tetapi karena orangnya manis, jadi kita sebut Tung Yulan. Kita tepuk tangan untuk beliau. Beliau adalah ahli peneliti utama dari Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya LIPI. Beliau juga adalah pembina utama atau golongan 4E ya Bu ya, gitu. Ini sudah sangat tinggi. Jadi saya kira dengan kapasitas, pengalaman, dan keterlibatan beliau dalam penelitian sosial, humanity, etnisitas, dan nation building, saya kira kita akan sangat tepat untuk kita hadirkan bagaimana konteks etnis ini dan kaitannya dengan nation building. Saya tadi bincang-bincang sebelum memulai itu, ternyata ada yang menjadi tendensi selama ini yang keliru ya Bu ya, dalam Indonesia kita. Kata beliau, mestinya kita concern berbangsa, bukan concern bernegara. Kalau bernegara larinya perebutan kekuasaan, kalau berbangsa kita larinya membangun keluarga. Ini izin saya kutip karena ini akan menjadi headline kita. Narasumber yang kedua kita tidak asing lagi, yaitu Dr. Azmi Abu Bakar. Tepuk tangan untuk beliau. Kalau di Wikipedia kita bisa lihat ya bahwa beliau ini aktivis yang luar biasa, tetapi rupanya yang di Wikipedia itu harus agak dilempengin sedikit ya. Untung belum saya bacain ya. Ya, Dr. Azmi Abu Bakar ini lahir di Jakarta 3 Maret tahun 72, jurusan Teknik Sipil Institut Teknologi Indonesia, pekerjaan swasta, pengalaman organisasi, pendiri Museum Pustaka Peranakan Tionghoa 2011 sampai sekarang, Dewan Pakar Perhimpunan Indonesia Tionghoa atau INTI 2019 sampai sekarang, pemandu acara Azmi Show. Wah, jangan-jangan mau mandu juga di sini enggak? Ya, kita dengar aja nanti seperti apa ya. Kemudian Sekjen Komite Mahasiswa Pemuda Aceh Nusantara, pendiri Forum Silaturahmi Pemuda Betawi UNC tahun 88 sampai sekarang, juru runding perdamaian Aceh, pendiri Bursa Buku Blok M. Ya. Banyak bukunya dong kalau gitu ya.
dan kemudian berbagai banyak seminar baik di dalam maupun di luar negeri ya. Ini narasumber yang CV yang tertutup, jadi saya juga belum punya, nanti di share ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mempersingkat waktu, kita akan dengarkan terlebih dahulu peran Tionghoa ya dalam perspektif yang lebih ilmiah yang akan disampaikan oleh Dr. Tung Yulan. Kepada beliau kami persilakan. Ada yang di komputernya Pak? Enggak masuk? Sudah ya? Sudah ya, boleh dibantu. Selamat pagi Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Terima kasih atas undangannya untuk kita berdiskusi, berbagi pengetahuan. Saya menyiapkan ini atas permintaan Pak Rudi, tetapi sebenarnya kita perlu berbicara dari perspektif yang berbeda, karena kalau bicara tentang sejarah peran tadi Bapak Dede dan juga Pak Wagub sudah menyinggung sebagian besar tentang sejarah sebenarnya. Tetapi di sini seperti dikatakan oleh Pak Moderator, saya senang judulnya itu kehidupan berbangsa dan bernegara, karena persoalannya kita selama ini selalu berbicara bernegara. Kenapa? Kalau kita berbicara hanya politik, itu kita membangun NKRI, dan itu yang selalu didengung-dengungkan. Makanya sebenarnya sekarang ini kita punya banyak permasalahan dalam berbagai bidang, karena kita tidak pernah berbicara bernegara yang berangkat dari bermasyarakat. Nah, pluralitas itu sebenarnya bukan etnis dan agama saja. Kalau kita bicara keluarga dan kehidupannya, bapak-bapak juga pasti paham, kita berbeda, ada laki dan perempuan, ada pendidikan yang berbeda, ada status sosial yang berbeda. Anak-anak pun kalau kita lihat usianya berbeda-beda, makanya kita ada pendidikan dari mulai PAUD sampai ke perguruan tinggi. Nah, jadi kalau kita bicara tentang ini sebenarnya secara politik akhirnya kita bicara pada urutan sejarah. Selama ini yang kita bicarakan sejarah itu sebenarnya sejarah negara. Ada prakolonial, kolonial, kemerdekaan, masa kini. Bahkan yang terjadi sekarang kalau kita lihat prakolonial katanya kita masyarakat suku. Kemudian masa kolonial ada stratifikasi sosial yang membelah kita. Kemudian masa kemerdekaan katanya kita jadi satu bangsa, tapi sebenarnya kita tidak pernah bicara sebagai bangsa. Kita bicara negara lagi. Kalau kita lihat mulai dari partai, dari rejim-rejim, dari mulai pemerintahan Soekarno, kemudian ke Pak Soeharto dan selanjutnya, itu seluruhnya adalah sejarah negara sebenarnya. Makanya masa kini kita bicara tentang masyarakat terbelah, karena fokusnya kemarin politik, bagaimana dengan pemilu kita dibelah menjadi terdikotomi. Nah, tapi sebenarnya kalau kita bicara sejarah secara sosial budaya, kita harus bicara masyarakat hibrid. Masyarakat Indonesia itu masyarakat campuran sebenarnya. Kita mulai dari berbagai peradaban, dari budaya Hindu, budaya Buddha, Islam, Eropa. Kalau bapak-bapak pernah baca buku Nusa Jawa Silang Budaya, saya pikir tadi Bapak Ketua juga bicara, lalu Bapak Wagub juga tentang bagaimana pembentukan masyarakat kita sebenarnya. Nah, kalau dari sana sebenarnya kita melihat keragaman kita tuh bukan etnis dan agama, tetapi adalah kehidupan kita dari ujung barat sampai ke ujung timur, dari atas sampai ke bawah. Itu kita berbicara tentang bagaimana ada orang kepulauan, ada petani, ada nelayan, ada berbagai macam, dan itu bermacam-macam. Kalau kita lihat di Maluku itu bagaimana mereka antara yang Islam dan Kristen itu tidak penting karena mereka satu saudara. Makanya kita kenal dengan kata pelagandong. Nah, itu juga di masyarakat Dayak. Meskipun dia jadi Melayu, tetap juga ada Dayak Islam, ada Dayak
yang animisme, ada yang agamanya Kristen. Semuanya itu sebenarnya tidak penting. Mereka adalah orang-orang yang hidupnya itu dari merambah hutan. Nah itu makanya kalau dilihat dari diakologi, mereka bicara hutan itu darah mereka gitu. Bukan agama sebenarnya yang penting, tapi hutan itu kehidupan mereka. Nah jadi mereka selalu ribut tentang hak miliknya, tentang hutan yang dirusak. Karena apa? Itulah, kalau tanpa hutan mereka nggak bisa hidup gitu. Nah kalau kita kembali ke sana, otomatis sebenarnya seluruh masyarakat di Nusantara ini, kita bicara tentang orang-orang yang bersatu dari ujung barat sampai ke timur dan dari utara sampai ke selatan. Itu semuanya adalah masyarakat hibrid. Budaya di daerah K misalnya, itu pendatang selalu dijadikan pemimpin. Karena apa? Dia berani merantau, datang dari mana-mana sampai ke K. Itu misalnya ada pengaruh Bali di sana. Nah kalau kita lihat itu kenapa? Karena zaman dulu kita bisa kemanapun dan bergaul, bisa kawin campur. Di Kalimantan itu banyak sekali orang Bugis Makassar yang menikah dengan orang Dayak di sana. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari kehidupan hari-hari, itu kita percampurannya kuat sekali. Nah makanya kalau bicara tentang, kembali kepada topiknya tentang orang Tionghoa, ini kita mau membicarakan mereka sebagai secara politik atau sebagai secara budaya. Kalau secara politik akhirnya kita bicara imigran dan pendatang. Nah, dan akhirnya dibenturkan dengan apa yang disebut penduduk asli pribumi. Dan itu pun akhirnya yang terjadi dengan suku-suku kita yang pergi ke Papua dan kemana-mana. Itu akhirnya menjadi pendatang gitu. Karena akhirnya konsep politik yang dipakai. Sebenarnya kalau kita bicara masyarakat Nusantara, sebenarnya seluruhnya adalah pembentuk masyarakat Nusantara melalui perdagangan dan menetap. Jadi ada orang Jawa menetap di ujung sana, di daerah Sulawesi Utara, di pulau yang terjauh sana, di Pulau Bebalang. Itu dia sudah menjadi orang asli gitu. Lalu kita tahu juga ada orang Madura yang kemarin ke Kalimantan. Itu kasihan sekali ketika mereka diusir dari Kalimantan. Padahal mereka itu sebenarnya kalau kembali ke Madura sendiri dianggap sudah bukan Madura. Karena mereka sudah membaur dengan orang Kalimantan dan gaya hidupnya juga sudah berubah gitu. Nah jadi mereka juga dianggap bukan orang asli lagi. Nah itu sama sebenarnya kalau kita bicara dengan orang Tionghoa di Indonesia. Ini sebenarnya pembaurannya sudah kuat sekali. Kawin campur dari dulu pun ada. Sekarang pun banyak. Sayangnya negara nggak pernah memperhatikan itu, tetapi kita distatistikkan. Makanya kemarin kalau lihat statistik tahun 30 itu orang Tionghoa itu disebut ada 3%, tapi sekarang berkurang. Kenapa berkurang? Karena memang kalau melalui kawin campur agak sulit mengidentifikasi diri. Dan jangan lupa statistik itu berdasarkan identifikasi diri. Jadi orangnya bingung juga mungkin kalau dia punya kakek sudah orang Aceh atau orang apa, kawin campur. Nah dia mungkin tinggal seperempat darahnya, dia mau bilang Tionghoa, mau dibilang Aceh juga nggak bisa ya Pak ya, karena campur-campur. Jadi banyak sekali yang seperti itu. Bahkan kalau kita lihat banyak orang Jawa, saya punya teman di kantor, dia orang Jawa sebenarnya, tapi hidup di Jakarta, sudah tidak bisa berbahasa Jawa. Dia merasa kalau ketemu dengan orang-orang Jawa itu dia tersingkir sebenarnya, karena semuanya langsung ngomong Jawa. Dia sendiri meskipun orang Jawa udah nggak bisa berbahasa Jawa, bahasa Indonesia gitu. Nah jadi kalau kita lihat sebenarnya kalau ini dikembalikan dengan apa yang sekarang diperkenalkan dengan Cina dengan jalur sutra, sebenarnya jalur sutra itu kenapa dipakai? Itu adalah untuk menyatukan seluruh masyarakat dunia. Yang menyatukan masyarakat dunia pertama itu adalah perdagangan. Sebenarnya perdagangan itu adalah tukar menukar barang. Kita tidak harus mengakui bahwa barang-barang itu tidak pernah asalnya dari satu tempat. Saya yakin ini juga bukan dibuat di sini, begitu kan? Ada marmer datangnya dari mana? Lalu kita punya ada, kalau kita ingin barang tertentu kita harus ambil dari kayu.
Yang paling terkenal itu dari Sulawesi adalah kayu besi misalnya, nggak bisa tumbuh di Jakarta gitu, ya kan? Nah, jadi sebenarnya pertukaran barang yang dibawa itu yang menyebabkan kita menjadi satu. Jadi globalisasi yang pertama dulu itu adalah perdagangan. Sayangnya memang dulu itu dibawa dengan penjajahan karena dia ingin menguasai sumber-sumber daya. Nah, tapi ini juga yang kita alami di Indonesia. Sekarang ini kalau kita bicara secara politik, akhirnya kita bicara tentang kemerdekaan dan jadi politisi. Tapi sebenarnya kalau secara kemasyarakatan, kita bisa bicara semua orang kontribusinya sebagai pekerja. Ada petani, nelayan, pedagang, guru, jurnalis, dokter, dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya sudah dibuat dalam buku oleh Pak Edi Lembong yang sudah almarhum. Itu kalau tentang Tionghoa itu dia judul bukunya adalah Tionghoa dalam Keindonesiaan, dan di sana peran dosen yang nggak pernah dibicarakan secara publik ada. Lalu tadi sudah dibicarakan kuliner dan sebagainya. Buku ini mungkin nanti harus ditanyakan kepada Yayasan Nabil, atau saya pikir di Google juga ada kalau mau dicari di mana. Nah, kalau kita berbicara sana, saya tidak akan bicara tentang mulai dari politik, sejarah keterlibatan kemerdekaan dan sebagainya. Kita harus bicara dari media. Kenapa media? Zaman penjajahan itu, kenapa kita bisa memperjuangkan kemerdekaan? Yang berjasa pertama itu adalah media. Kenapa? Media cetak itulah yang mengajarkan kita untuk punya ekspresi diri. Nah, ekspresi diri ini kita lihat itu yang membangun pikiran-pikiran, kesadaran-kesadaran kritis, sehingga merasa penjajahan itu tidak baik. Makanya kenapa kita bisa menyatakan kemerdekaan. Nah, kalau bicara dari media, sebenarnya jurnalis itu yang paling terkenal itu mungkin bapak-bapak yang lebih tua pernah kenal dengan PK Oyong. Itu Ouyang Pengkun sebenarnya. Nah, itu dia dengan Pak Yaakob Utama itu satu serangkai. Jadi tidak ada perbedaan sama sekali. Mereka bersama-sama mendirikan dulu namanya Intisari. Sekarang ini kita mendapatkan Kompas, sampai hari ini masih hidup. Dulu namanya berbeda-beda, tapi bayangkan tanpa Kompas mungkin Indonesia juga tidak bersatu. Kompas itu offline-nya seluruh Indonesia, ya kan? Nah, itu mereka mulai dari tahun sebelum kemerdekaan sudah jalan, karena Pak PK Oyong ini dulu pernah di majalah seperti yang dibuat awal itu Star Weekly, ada Sinpo, Kengpo, itu adalah koran-koran yang adanya masih zaman Belanda sebenarnya. Nah, itu yang memulai memang orang-orang Tionghoa. Nah, jadi kalau kita lihat, kemudian dia masuk bersama tahun 65 setelah kita merdeka, 63 membuat Intisari, dan kemudian 65, setelah 65 itu mendirikan Kompas atas permintaan ABRI sebenarnya. Jadi Kompas itu dulu latar belakangnya juga dari ABRI, dan kita tahu ABRI ini menekankan sekali tentang negara kesatuan Republik Indonesia. Kenapa? Memang ABRI adalah penjaga keamanan kita, tetapi dia penjaga negara, bukan penjaga bangsa. Nah, kalau bangsa itu bukan dia yang harus bertanggung jawab, tapi kita semua. Nah, kalau bicara kemudian dari media, kita juga harus bicara bahasa dan sastra. Bahasa Indonesia itu mulainya dari bahasa Melayu, tapi bukan Melayu tinggi sebenarnya, Melayu rendah. Sayangnya memang Belanda sendiri mendirikan Balai Pustaka itu dan dibantu oleh orang-orang tertentu membedakan antara Melayu tinggi dan Melayu rendah. Padahal kalau Melayu rendah itulah lingua franca kita, bahasa pemersatu. Karena coba Bapak pergi ke Manado, itu ada Melayu Manado. Pergi ke mana-mana itu sebagian besar pakai Melayu. Bahkan di Papua ada Melayu Papua. Jadi mereka campurkan dengan logat lokal. Jadi kalau kita bicara tanpa bahasa Melayu, kita tidak bisa bergaul dengan seluruh Nusantara, dan kemerdekaan itu tidak bisa terjadi. Dan tadi yang saya bilang, media itu membantu juga untuk menyebarkan ide-ide kritis tentang melawan penjajahan. Nah, salah satu yang paling terkenal itu Lee Kim Hock ini. Dia orang Bogor, kebetulan sama dengan saya. Dia yang membuat karya Melayu Betawi. Betawi ini Melayu juga sebenarnya.
Nah, lalu kitab ejaan bahasa ABC ya, ini sudah dibuat tahun 1800-an. Nah, kalau kita ngomong dari sejarah masyarakat, orang-orang Tionghoa ini menetap dan mulai terlibat dalam banyak hal dalam kehidupan masyarakat itu memang sekitar tahun 1800-an. Kenapa? Karena Belanda 1600 itu kan dia datang sebagai company untuk berdagang, tetapi dia kemudian menjajah kita dan dia memodernkan nomor satu itu Jawa. Jadi kalau kita ngomong tadi keberagaman dan ketimpangan, kenapa orang Jawa ini lebih modern? Karena memang dia dibentuk kota modern itu di Jawa duluan. Maka kota-kota lain apa di pulau-pulau itu kita melihat bagaimana mereka terkebelakang. Nah, ini adalah sebenarnya hal-hal yang harus kita perhatikan tentang kemasyarakatan kita. Nah, jadi kalau kita lihat dengan di Jawa ini perkembangan dari media, bahasa, karya yang menyebar ke daerah-daerah lain secara lisan. Masyarakat kita ini masyarakat lisan. Dan itu dibawa oleh pedagang bahasa itu. Jadi yang menyatukan kita ini pedagang awalnya. Pedagang ini bukan pedagang seperti sekarang ya, ekspor impor dan sebagainya, tetapi pedagang antar pulau yang kalau Pak Abel Lapian masih hidup itu dia ingin menggali sekali itu. Sayang sekali kita tidak banyak ahli sejarah Nusantara yang menggali bagaimana pulau-pulau kita disatukan oleh bahasa dan pedagang. Pedagangnya itu adalah yang membawa barang-barang kelontong sebenarnya, diangkut sedikit-sedikit sampai ke pelosok-pelosok. Kalau dulu dikenalnya mungkin dengan Cina Mindring ya, tetapi juga belakangan ini ketika saya ke Bebelang tahun 80-an, sekitar 90-an itu yang masuk ke pelosok-pelosok itu digantikan oleh orang Jawa sebenarnya. Mereka membawa dalang kelontong, memang nanti diutang gitu, panci, segala macam itu sambil ngutangin juga uang kalau diperlukan gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat sekarang ini dengan pemerintah mengatakan tengkulak dan sebagainya, hubungannya tidak sesederhana itu. Karena dalam kemasyarakatan itu sebenarnya hubungan saling bantu kita. Dan kawin campur pun terjadi, di mana orang Jawa kawin di sana dan sebagainya. Nah, kemudian dalam ini kita melihat juga sastra ini salah satunya adalah Kue Tek Kwai. Dia ini membuat tulisan 115 judul dan dalam bahasa Melayu rendah tadi yang disebut Melayu Tionghoa. Itu yang paling populer itu Bunga Ros dari Cikembang. Itu kelihatan sekali campuran antara Tionghoa dengan orang asli. Memang waktu itu kaitannya dengan nyanyi. Tetapi di situ ternyata menjadi satu kekeluargaan. Kemudian juga dia pernah menulis tentang Bovendigul. Berarti orang Tionghoa juga pernah ada yang sampai ke Bovendigul sana. Bovendigul di mana? Itu di Papua. Jadi sebenarnya Nusantara kita dulu dibentuk oleh banyak orang, bukan hanya orang Jawa, bukan hanya orang Tionghoa, tetapi berbagai suku, termasuk orang Arab dan orang India yang datang. Kita masih punya mereka di Jakarta ini, dan juga kalau dicari ke Maluku sana masih ada orang-orang Arab juga yang sudah bercampur. Nah, kita tidak pernah bicara tentang mereka, padahal mereka juga ada. Nah, kemudian kalau kita bicara dari bahasa sastra, yang paling menarik itu adalah kesenian sebenarnya. Di sana juga kehidupan masyarakat kita dengan kritik-kritik terhadap kehidupan itu ada di sana. Nah, yang paling terkenal itu dulu Pak Item, mungkin terkenal dengan Pancengbok. Nah, itu ditemani oleh Vivi Yong, dia selalu bermain dengan Sofia Wede, dengan Aminah Cendrakasih. Mereka tidak membeda-bedakan. Nah, itu bicara tentang melarat sapi sehat misalnya, si bongkok dari Borobudur, memperkenalkan kehidupan di kita tentang judi dan sebagainya. Itulah yang ada di masyarakat kita. Nah, yang sebenarnya kalau kita bicara seperti itu, kita terbentuk dari seperti ini. Nah, Vivi Yong sendiri sebenarnya dia kelahiran dari Aceh. Dia dari keturunan Tionghoa Prancis, tapi dengan nama Vivi Yang, tetapi kemudian diganti dan nama ibunya itu menjadi Yang. Ya.
ya. Nah, jadi kita lihat, bayangkan tahun segitu aja sudah ada kawin campur dengan Prancis, gitu kan? Karena memang negara kita dulu orang-orang Belanda itu banyak. Kalau ada yang tertarik dengan tulisan Ibu Yo Paramita Abdurrahman, itu salah satu orang Jawa yang diaku anak oleh Raja Maluku. Bayangkan, diaku anak oleh Raja Maluku, dia itu menulis tentang bagaimana pengaruh Spanyol di seluruh Nusantara. Dari mulai Tanjidor sampai segala macam, berikut batik ya. Nah, itu kita lihat kalau di dalam kehidupan kita nggak ada satupun yang tidak bercampur. Kalau melihat motif batik, kita bisa melihat bagaimana batik itu ada motif Jawanya, ada motif dari Tionghoanya, ada motif Arabnya, ada motif Arab kan nggak boleh dengan orang ya, biasanya dengan hal yang lain. Kemudian ada motif Eropanya. Nah, itu percampuran yang kalau ditanya siapa penciptanya nggak ada yang tahu itu. Nah, jadi sebenarnya dalam kehidupan masyarakat kita menjadi satu. Kemudian yang paling terkenal lagi adalah tentang sutradara Teguh Karya. Kita semua kenalnya begitu. Tapi nama aslinya adalah Lim Chuan Ho. Nah, dia itu lahir tahun 37. Dia orang Banten. Nah, jadi dia bekerjanya bayangkan dengan orang-orang seperti Slamet Raharjo, Tuti Indra Malaon, Ninik El Karim, Christine Hakim, Hengki Sulaiman, Dewi Matindas, Tika Darsi, Alek Komang. Dia menghasilkan banyak sekali dengan teater populernya. Semua yang menjadi artis itu berangkat dari belajar di teater. Nah, bayangkan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari segi kehidupan kemasyarakatan dan ilmu pengetahuan yang dikembangkan di Nusantara ini, percampurannya luar biasa. Karena kita lihat ini. Nah, kalau sekarang kita mau bicara historis, ini yang terkenal sudah diakui pada zaman SBY sebagai pahlawan nasional adalah John Lee Centuan. Dia ganti nama dengan Yahya Dharma, tapi siapa yang kenal? Ada saja namanya John Lee, karena dia waktu itu terkenal sebagai salah satu yang menghancurkan para perompak laut. Nah, dia ini laksamana muda angkatan laut ya. Nah, maaf ya. Jadi kalau kita lihat dia mengatakan apa tentang pribumi? Siapa pribumi? Pribumi adalah orang-orang yang Pancasilais. Kenapa Pancasilais? Karena kalau kita ngomongin dari 5 hal itu, pertama kita bicara bertuhan, kedua kita bicara perikemanusiaan, ini yang jarang kita bicara, kita membela manusia, ketiga itu persatuan, kita bergotong royong bersatu dengan siapapun sebagai manusia, keempat itu adalah kita bermufakat, selalu apapun bisa kita sepakati. Tidak ada dalam hidup ini yang tidak kita sepakati sebenarnya. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau dengan keluarga pun anak minta uang jajan kan pakai sepakat juga gitu. Istri minta uang belanja juga pakai sepakat juga gitu. Jadi sebenarnya kalau kita kembali kepada kehidupan keluarga, sebenarnya kita semua jadi satu. Nah, kemudian jelas-jelas dia bilang Sapta Margais, karena mungkin dia militer, dia bicara tentang Sapta Marga, membela kepentingan negara dan bangsa. Karena dia dari ABRI, ya otomatis dia akan berbicara pada membela negara dulu. Tapi sebenarnya kalau kita adalah orang-orang yang harus membela negara sebenarnya. Nah, non pribumi ini menurut dia adalah orang yang suka korupsi dan merugikan kepentingan nasional. Karena dia nusuk. Nah, memang zaman dulu itu yang paling dibenci itu adalah pengkhianat. Pengkhianat ini adalah orang yang menjual kita ke Belanda. Nah, sekarang adalah orang yang menjual kita untuk merugikan rakyat misalnya gitu, tidak memikirkan rakyat kita. Nah, mereka patut disebut non pribumi, itu yang dikatakan oleh John Lee. Nah, kemudian kalau tadi di BPU PKI sudah disebutkan oleh Pak Wagub ya, ini nama-namanya. Ikun Yan ini adalah pendiri Partai Tionghoa Indonesia. Dia adalah bapak asimilasi pertama sebenarnya, meskipun kita kenal yang mengobarkan asimilasi itu tahun 60-an itu salah satunya Ong Po Kam. Nah, tetapi sebenarnya disinilah persoalan asimilasi dan yang dipersoalkan asimilasi dan tidak menjadi istilah eksklusif,
ini sebenarnya ada satu kesalahan. Secara sosiologis, kita manusia ini akan berasimilasi. Awalnya kita berkontak, kemudian kita membangun interaksi, kemudian kita berintegrasi. Mulai ada kesepakatan tadi berintegrasi, kemudian kita mulai saling bagi, itu akulturasi. Nah, akulturasi baru kemudian ke asimilasi. Asimilasi itu ketika kita punya satu pikiran yang sama, tidak harus selalu kawin campur. Nah, tetapi ketika dia dijadikan policy pada masa Orde Baru, ini yang jadi masalah. Bagaimana caranya orang mau diasimilasikan langsung kalau tidak diberikan tahapan-tahapan sebelum dia bisa menjadi satu. Nah, ya. Nah, ini yang jadi persoalan. Kita lihat akhirnya yang dipikirkan hanya asimilasinya, bahkan outputnya. Saya pernah ketemu salah satu pejabat di Medan, itu mengatakan mungkin untuk mempercepat asimilasi kita kawin masalkan saja katanya. Apa bisa segampang itu, Pak? Untuk mencari orang yang pacaran aja bisa putus sambung gitu kan, atau bisa ganti pasangan. Bagaimana kita bisa kawin campurkan secara massal? Ini kan bukan model seperti khitanan massal kan. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat di situ asimilasi ini idenya baik. Kenapa? Lee Kuan Yew ini menganjurkan asimilasi karena dia berbicara ketika kita berasimilasi itu adalah menjadi orang lokal sebenarnya. Kalau sekarang istilah yang dikenal di dunia itu diaspora. Yang Chinese diaspora itu sekarang dia ada di mana-mana dan mereka tidak merasa sama dengan Chinese yang ada di Tiongkok. Mereka Chinese Singapura, coba tanya, mau mereka disebut Chinese Tiongkok? Nggak mau. Di Malaysia, ada lagi di daerah Amerika pun mereka merasa mereka Chinese, boleh secara budaya keturunan, tetapi mereka bukan warga negara Tiongkok. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya asimilasi itu akhirnya menjadi diaspora. Apa yang dimaksud diaspora? Itu berasal dari tanaman cemara sebenarnya. Bapak mungkin pernah ketemu dengan macam-macam cemara. Cemara yang ada di Indonesia itu akan berbeda dengan cemara yang ada di Eropa atau saya tidak tahu di Afrika ada enggak karena saya belum pernah ke Afrika. Tetapi menurut beberapa orang itu kalau dibawa kemanapun dia tumbuh dan berbeda, tergantung tanahnya. Nah, diaspora itu artinya adalah siapapun yang dibawa kemanapun itu akan berubah berdasarkan lingkungannya. Nah, kita makanya kenal dengan orang Jawa Suriname, itu juga di Indonesian diaspora. Nah, kalau kita sekarang kenal ada orang Indonesia yang tinggal di Singapura dan Malaysia dan sudah jadi warga negara sana, itu juga Indonesian diaspora. Mereka Indonesia aslinya, tetapi mereka di sana sudah menjadi orang Malaysia, gitu kan? Nah, sudah ada percampuran, jadi dia berbeda juga dengan kita. Sudah bukan lagi. Jadi kenapa kemarin kita berharap orang Malaysia itu jangan suka nusuk Indonesia dari belakang soal klaim-klaim itu? Ya, mereka itu diaspora. Dia mengembangkan sebenarnya yang disebut batik, mungkin batik Indonesia Malaysia, bukan kita punya gitu, agak berbeda. Makanya kita tidak usah perebut, karena kalau dikatakan batik itu semua orang mengenal, karena ketika membuat pakaian itu memang kita lihat tenunan kain dan sebagainya datang dari mana-mana. Cantingnya itu kalau nggak salah dari India. Jadi kalau kita lihat semua percampuran itu tidak bisa kita klaim sendiri. Oke. Lanjutnya itu kita bicara di pemerintahan. Pada zaman Soekarno ini paling banyak menteri sebenarnya. Yang paling terkenal sebenarnya Ucutat. Ucutat ini sebenarnya dia keluarganya dulu pernah jadi dosen, salah satu turunannya. Nah, dia sebenarnya lulusan Universitas Indonesia waktu zaman Belanda tahun 48. Namanya itu adalah Universitas Pan Indonesia. Ya, dia lulus tahun 48, berarti dia sekolah waktu itu belum merdeka gitu. Tapi udah ada sebenarnya cikal bakal UI. Nah, dia sendiri adalah anggota Partai Partindo. Nah, dia menteri pada waktu itu dan dia paling setia pada Soekarno. Nah, kemudian juga ada yang namanya Tan Toguan. Ini sebenarnya bukan Menteri Negara urusan Tionghoa, cuma saya salah ketik.
sebenarnya namanya minoritas. Jadi sebenarnya harusnya dia ngurusin bukan Tionghoa aja, tetapi juga Arab, India dan sebagainya. Nah, kemudian juga ada Menteri Keuangan yang bersama A.A. Maramis, Menteri Keuangan waktu masa kabinet Amin Safirudin, itu namanya Ong Endi. Dia sebenarnya ahli hukum, ada beberapa tulisannya tentang masalah ekonomi, tapi kita jarang membaca itu. Tapi setahu saya beberapa yang studi sekolah ekonomi pasti tahu tentang ini. Kemudian ada juga Li Keqiang, dia ini adalah dokter Jawa, dia itu adalah Cina Muslim. Dia lahir di Sukabumi pas 17 Agustus 1912. Dia Menteri Kesehatan dalam kabinet Ali Sastro itu tahun 53-55, dan bahkan pada kabinet Burhanuddin Harahap 5556. Nah, jadi kalau kita lihat ini sebenarnya pada waktu zaman dulu ada yang masuk ke sana, ke dalam pemerintahan, kemudian ada yang berkecimpung dalam hukum. Ini Yap Tian Hin. Mungkin orang-orang hukum ini kenal sekali karena ada yang disebut Yap Tian Hin Award. Dia ini adalah bekerja bersama-sama dengan John Carlin, dengan Pak Mokhtar Kusuma Atmaja juga. Sebelum dia buka kantor sini tahun 50. Nah, dia juga membentuk LBH. LBH masih kita kenal sampai sekarang dan ada di seluruh Indonesia. Ini fungsinya memberi bantuan kepada mereka yang tidak mampu. Coba kita lihat, ini perhatiannya pada yang tidak mampu, artinya pada manusia. Bagaimana keadilan itu pada manusia. Ini sila yang kesejahteraan sosial kita, di kemanusiaan yang kedua kalau kita lihat di sana. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini cukup banyak yang berkontribusi pada masa dulu, tetapi sebenarnya ada banyak lagi yang saya juga sebutkan di sini kalau bicara, apalagi kalau bicara dengan orang-orang di masyarakat yang tidak kelihatan. Tetapi saya ingin bicara sekarang yang hari ini. Hari ini kita punya generasi Tionghoa dalam 3 generasi. Yang pertama itu yang trauma tahun 65. Itu umumnya kelahiran sebelum tahun 60. Itu rata-rata alergi kalau pakai istilah Cina. Mereka sebutnya maunya Tionghoa. Mereka tidak suka sekali kalau disebut Cina. Mereka lebih suka disebut Tionghoa. Kenapa? Karena memang 65 itu adalah peristiwa yang sampai sekarang kita tidak mau membicarakannya. Peristiwa yang cukup traumatis. Saya waktu itu sekitar 7 tahun. Saya juga merasakan. Jadi saya juga cukup lama punya ketakutan ketika mendengar kata Cina itu. Tetapi untungnya saya sekolah di UI dan kemudian masuk LIPI. Saya belajar mengatasi itu. Nah, jadi mereka ini merasa tidak aman, selalu was-was tentang sentimen antinya. Kalau yang pernah ngalamin 65, saya tidak tahu bapak-bapak ibu-ibu sini juga mungkin sudah usianya 65 itu, ya. Yang paling merasa itu mungkin yang usianya antara 15 sampai lebih tua dari itu, dan mungkin sekarang sudah banyak yang meninggal. Jadi kalau ditanya, mereka kerasa sekali, makanya banyak sekali yang tidak mau bicara karena itu ada yang pembunuhan. Ayah saya aja hampir dimasukkan penjara, mau dituduh karena dia nggak pernah ikut organisasi apapun, tapi dia ditolong oleh polisi. Bayangkan, polisi Sunda. Nah, jadi kalau kita lihat masa 65 ini adalah satu hal yang sebenarnya harus kita bicarakan. Kenapa itu menjadi trauma? Karena memang dia dibawa kepada pembelahan ideologi komunis dan non-komunis itu. Nah, itu menakutkan sekali karena ketika kita menuduh orang komunis, bagaimana membuktikan tidak komunis? Bagaimana membuktikan dia komunis juga agak sulit gitu kan. Nah, jadi beda dengan 98, makanya kenapa 98 tidak ada seperti itu persoalan kelas, ekonomi. Tetapi persoalan 65 ini benar-benar adalah sejarah kelam dari bangsa kita yang nggak harus diselesaikan sebenarnya. Kemudian kita lihat ada generasi Orde Baru, ini dari tahun 60-an itu rata-rata umumnya generasi Orde Baru. Mereka apolitis. Kenapa? Orang tuanya mengajarkan jangan ikut politik. Ayah saya juga pernah bilang, ngapain ikut politik, nanti mati konyol. Nah, itu yang jadi persoalan. Kemudian generasi X ini tidak lagi memahami budaya mereka, hanya berbicara, tidak dapat berbicara, menulis dan membaca bahasa Cina, tetapi
hanya bisa bahasa Indonesia karena rata-rata mereka udah sekolah Indonesia. Kemudian sulit diidentifikasi, semuanya sudah banyak nama Indonesia. Kemudian juga banyak yang sudah kawin campur tapi tidak ada angka statistiknya. Ada satu lagi yang jadi persoalan dengan anak-anak Orde Baru ini, mereka terlalu diprotek oleh orang tuanya. Sehingga mereka itu seringkali memang seperti eksklusif. Karena kenapa? Saya pernah ketemu tahun 80-an ketika saya sekolah di luar itu mengajak mereka untuk bergaul dengan orang-orang Indonesia itu, dia bilang dia nggak berani, takut. Karena apa? Orang tuanya mengatakan bergaul dengan pribumi itu berbahaya. Nah ini kenapa? Sisa-sisa 65 ini yang nggak pernah kita bongkar. Nah mudah-mudahan sekarang dia sudah lebih ini. Kemudian yang selanjutnya sekarang kita menghadapi generasi milenial. Ini bukan hanya di orang Tionghoa, di orang Jawa, di orang apapun ada generasi milenial. Mereka itu digital native, mereka main dengan game, udah seperti anak-anak kecil saja dengan bahasa Inggris dan sebagainya. Kemudian mereka lebih mengglobal, lintas batas. Mereka juga tidak terlalu, ya, sudah waktunya 5 menit lagi. Mereka ini sudah karena mereka sering diajak kemana-mana, bahkan orang Indonesia juga banyak yang sudah keluar negeri dan sebagainya, itu sudah lintas batas, sudah negara itu sudah tidak menjadi satu lingkup yang kecil. Beda dengan mereka yang hanya tinggal di desa gitu kan, tapi mereka yang sudah keluar di seluruh Indonesia aja pemikirannya berbeda, apalagi mereka yang sudah keluar negara. Kemudian ada satu lagi yang juga mereka cenderung metropolitan culture, itu urban culture. Pikirannya cuma kayak kota gitu, tidak memahami tentang kehidupan desa, bagaimana sulitnya petani dan sebagainya. Mereka taunya beras ada tinggal beli, segala macam, apalagi dengan rice cooker dan sebagainya. Juga mereka sama sekali taunya yang tadi dikatakan kita sudah dengan digital, tetapi apakah ini mencapai seluruh negara kita? Sebenarnya tidak. Nah, repotnya dengan metropolitan culture ini manusia menjadi anonim karena dia bisa bersembunyi, dia melakukan apapun tinggal pindah. Ya, beda dengan di kampung. Kalau di kampung kita masih guyup sehingga tidak bisa melakukan kejahatan. Lanjut. Nah, ini saya rasa yang terakhir. Jadi menurut saya kalau bicara orang Tionghoa dalam keindonesiaan hari ini ada dan tiada. Kenapa? Karena ukuran yang dipakai itu politik. Nah, kita tidak bisa bicara juga tentang sosial budaya karena masyarakat yang sekarang ini susah mencari tokoh-tokoh yang seperti dulu. Kalau dilihat anak-anak sekarang, kenapa dulu kita bisa menemukan tokoh-tokoh yang tadi saya sebutkan? Karena masanya mereka itu bisa menjadi pelopor. Sekarang hampir semua barang sudah ada. Makanya kita kesulitan sekali dalam ekonomi karena inovasi, invensi dan inovasi ini karena hampir sama, semua sudah bisa melakukan yang sama. Makanya ini yang sebenarnya kalau kita mau diskusikan lebih panjang, kita punya permasalahan besar dalam pendidikan. Anak-anak kita ini baru sekolah 7,5 sampai 8 tahun, artinya cuma lulus SMP. Artinya seluruh bangsa kita ini masih levelnya bawah dalam soal pendidikan. Nah, kemudian ini secara sosial budaya kita nih sekarang menghadapi kelas tadi. Makanya saya bilang 98 itu kelas. Untuk golongan bawah, termasuk orang Tionghoa, itu menengah ke bawah, itu tidak ada alternatif. Mereka hanya bisa hidup dari hari ke hari. Bekerja, mencari makan dan menghidupi anak. Tetapi yang repot ini kelas atas yang kalau kita ngomong kelas atas yang bisa investasi. Mereka tuh akhirnya berhati-hati karena mereka takut dirampok, mereka uangnya nggak mau diinvestasikan. Kalau zaman dulu dia investasikan bikin pabrik bisa 30 tahun, 40 tahun. Sekarang nggak ada yang mau investasi karena mereka merasa tidak aman. Kondisi politik menjadi barometer. Walaupun mereka lebih senang di Indonesia, umumnya rata-rata mereka masih pengen di Indonesia, tetapi mereka kalau memaksa pasti akan lari. Terutama setelah 2017 ini ketika kita melihat ada dikotomi etnis dan agama menguat. Tadinya ketika 2014 itu mereka sudah mulai agak mau mengembangkan lagi diri, tetapi dalam 3 tahun sudah
mulai persoalan lagi. Nah, jadi kita lihat sebenarnya persoalannya mungkin kita harus bicara, kita mau tetap pakai ukuran politik ataukah mau pakai ukuran sosial budaya. Terima kasih. Ya, sekali lagi kita beri aplaus untuk Dr. Tung Yulan. Hari ini mungkin sebagian kita dibukakan matanya, ya, betapa kemudian beliau menyajikan banyak data tentang tokoh dan aksi dari sahabat-sahabat kita dari Tionghoa. Ya, mungkin apa yang tadi kita sebut ya, misalnya tentang Teguh Karya ya, nggak terpikir bahwa kemudian beliau itu ternyata seorang Tionghoa ya. Ini kan wajah-wajah para penonton film semua ini ya. Penonton film kolonial. Ya, selamat datang Pak Ki Yusuf Aman, Sekretaris Umum MUI Jakarta ya. Baik, kalau tadi dari perspektif akademis, kita sekarang lihat dalam perspektif aktivis. Perkenalkan Dr. Azmi Abu Bakar. Kepada beliau kita persilakan. Terima kasih Pak Moderator, Pak Dr. Robi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Senang sekali saya bisa hadir bersama saudara-saudara saya sebangsa hari ini dari FKUB terutama, dan saya juga berterima kasih diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi dan menyampaikan beberapa buah pikiran. Apa yang menjadi tema kita hari ini sebetulnya sudah disampaikan dengan sangat baik semuanya oleh dokter kita, Dr. Tung Yulan. Jadi saya kebagian kemudian mencoba melengkapi dengan sisi-sisi yang menjadi pengalaman saya selama ini mengelola Museum Pustaka Peranakan Tionghoa. Baik, tak kenal maka tak sayang, kira-kira begitu yang sering kita dengar. Dan sesungguhnya ketika kita berbicara sejarah daripada saudara kita sebangsa dari etnis Tionghoa terutama, kita banyak enggak kenalnya. Bagaimana mau sayang kalau tidak kenal? Contohnya misalnya, contoh konkret nih, pembicara kita pada hari ini ada Ibu Tung Yulan. Sebetulnya berbicara marga Tung yang kebetulan menjadi marga ibu, saya harus ceritakan sedikit. Itu adalah satu marga yang sebetulnya sangat terhormat dan mempunyai pengaruh besar di Kota Bogor. Jadi ada satu kisah besar bangsa ini yang luput dari pengetahuan kita bersama. Itu yang namanya Tung Siantoh. Tung Siantoh ini mempunyai nama lain, namanya Kiai Tapah. Satu jalan panjang yang mungkin sering kita lewati ya. Panjang bener, nggak habis-habis itu jalan. Kadang bisa sejam kali ya. Orang Tangerang itu pasti tahu, orang Jakarta Barat juga biasanya tahu. Tetapi ternyata ada sejarahnya. Bagaimana sebetulnya Kiai Tapah yang merupakan cucu daripada Sultan Ageng Tirtayasa yang sangat aktif melawan penjajah Belanda pada saat itu adalah satu keluarga besar dari Tung juga. Beliau pada satu masa merubah namanya menjadi Tung Siantoh. Ini kisah yang jarang sekali diungkapkan, yang kita coba sampaikan secara perlahan sebetulnya, karena mengejutkan kalau ini yang benar nih, hoax nih. Era seperti itu ya. Tapi saya sebetulnya tidak ada beban menyampaikannya, jadi saya nggak khawatir juga menyampaikan ini. Mudah-mudahan yang mendengar juga nggak ada beban ya. Jadi Tung Siantoh ini ketika berjuang di Banten sana, beliau bergeser ke arah kota Tangerang, di mana orang-orang Tionghoa yang ada di kota Tangerang, atau lebih lazim disebut Cina Benteng ya, Ciben ya, juga ikut dalam perjuangan bersama Kiai Tapah. Nah, kemudian karena sudah terdesak, Kiai Tapah ini
diamankan oleh orang Tionghoa Benteng ke arah Bogor. Sampai di sana kan ada komunitas Tionghoa, termasuk mungkin leluhur daripada Ibu Tung ini. Kemudian dia dilindungi oleh masyarakat Tionghoa di Bogor. Risikonya besar. Orang Tionghoa mengambil risiko besar saat itu. Melindungi seorang pejuang kan dia juga bakal kena. Ya, beliau punya nama alias Mayor Jangkung. Ya, beliau meninggal di Mekah ketika pergolakan demikian luar biasa. Beliau pergi ke Mekah sekitar tahun 1752, wafat di sana. Jejak beliau masih bisa kita temukan di pemakaman keluarga Tung di Bogor. Jadi kalau Tung itu ada apa namanya bongpai ya Bu ya, nisan. Itu Tung garis miring tuh bagus. Atau ratu kalau perempuannya kan begitu. Tentu saja ada yang Muslim, ada yang Kristen, Katolik, Buddhis, Konghucu dan seterusnya. Ini tanda, ini bisa dilihat sendiri kalau apa istilah pemakaman di sini, pasarean ya Bu ya. Apa istilah orang Bogor tuh? Pasarean. Ya, pasarean ya. Itu ada di sekitar Bogor sana. Kita bisa lihat dalam nisan itu memang jelas-jelas seperti itu. Saya pernah menelusuri ini kepada beberapa pihak Kesultanan di Banten dan memang informasi ini masih senyap-senyap sampai terdengarnya. Tapi tidak ada yang mencoba membantahnya, karena ini adalah kisah yang dari mulut ke mulut ya, menjadi semacam cerita ya di kalangan masyarakat. Tapi sayangnya saat ini sudah jarang tersampaikan. Nah ini sedikit saya karena ada beliau Ibu Tung. Jadi kalau dulu orang Tionghoa dipaksa kemudian berubah namanya menjadi lebih Indonesia tanda kutip ya, tapi Ibu Tung ini nggak ada nama lainnya. Ini luar biasa ini. Ada juga, nggak usah disebut lah Bu. Lupakan saja. Itu akibat kebijakan sebetulnya. Ibu tadi udah paparkan tadi, akibat satu kebijakan dari pemerintah kita yang kemudian setelah saya kira itu perlu kita evaluasi demi kebangsaan kita yang lebih kuat. Bagaimana bisa ratusan tahun sebelumnya justru seseorang dari keturunan Sultan Banten merubah namanya menjadi Tionghoa? Kan luar biasa. Bukan sebaliknya, tahun 60-an nama Tionghoa berubah menjadi tanda kutip Indonesia. Tung Yulan ini juga nama yang sangat Indonesia. Nah, itu kan masalah cara pandang, cara pemikiran. Karena saya kalau sudah ingat keluarga Tung harus menyebut juga Tung besar dari Sulawesi Selatan. Memang Tung ini orang hebat, kan kelihatan orang hebat beliau ya. Ada nama seorang mayor pemimpin masyarakat Tionghoa, bahkan juga pemimpin masyarakat bagi etnis lainnya. Di Sulawesi Selatan, di Makassar, namanya Tung Leong Hue. Ada yang pernah dengar? Jarang sekali nama ini disebut. Tung Leong Hue itu wafat pada sekitar awal April 1942. Beliau meninggal beserta 4 anak kandungnya dan 3 saudaranya. Kepalanya dipenggal. 4 anak kandungnya juga dipenggal bersama dia. Meninggalnya Mayor Tung Leong Hue menandakan jatuhnya Indonesia bagian timur dalam pendudukan Jepang. Kisah ini bukan hanya kisah bagi keluarga Mayor Tung Leong Hue, bukan hanya kisah atau sejarah bagi orang-orang Tionghoa, tetapi adalah bagian dari sejarah besar bangsa Indonesia. Kebetulan beberapa waktu yang lalu saya sempat ke Makassar diundang. Lalu saya menyampaikan kisah ini, banyak juga yang sepuh yang mendengar saya di Makassar. Mereka terpana mendengar cerita ini orang Jakarta bohong ini kelihatannya. Ketika saya sampaikan ini, bayangkan itu kisah besar yang menjadi bagian dari sejarah di Makassar sendiri.
orang Tionghoanya sendiri nggak tahu, banyak yang nggak tahu. Saya memaksa beberapa orang yang ikut dalam pertemuan yang mengundang saya itu untuk ke rumah Mayor Tung Leong Hui. Rumahnya itu berdiri pada tahun 1800-an akhir dan masih ada sampai hari ini. Makam beliau dengan 4 anak kandungnya yang dipenggal tadi juga pernah ada di kota Makassar. Tetapi itu dihilangkan, dirubuhkan. Sejarah itu hilang lenyap begitu saja. Museum Pustaka Peranakan Tionghoa yang saya kelola menyimpan beberapa sisa sejarah tersebut. Foto-foto makam Mayor Tung dengan anak-anaknya. Dan cerita bagaimana Mayor Tung juga dihormati oleh selain dari etnis Tionghoa. Dan ketika Jepang membombardir Sulawesi Selatan, Makassar, orang-orang Tionghoa berlindung di rumah orang-orang Bugis dan Makassar. Mereka sama, setara, menghadapi musuh yang sama. Kisah ini seolah-olah menjadi kenangan saja pada hari ini. Sama dengan Jakarta dan beberapa kota lainnya, Makassar mengalami hal yang sama. Tidak kenal maka tak sayang. Nah, itu satu hal yang saya sampaikan dan faktanya saya simpan baik-baik di Museum Pustaka Peranakan Tionghoa. Inilah yang kemudian mendorong saya mengumpulkan lebih banyak lagi cerita-cerita bersejarah peran jasa orang Tionghoa yang berserakan sebetulnya hampir di seluruh wilayah Indonesia. Mulai dari kampung halaman saya di Aceh misalnya, sampai ke Indonesia bagian timur, Ambon dan Papua. Orang-orang Tionghoa memiliki jejak yang luar biasa. Bayangkan begitu hebatnya kita dibohongi dengan kisah-kisah yang apa ya, saya kira bagaimana hari ini generasi muda juga generasi tua, orang Tionghoa ini identik, kalau kita dengar itu, wah itu kawannya Belanda ya, sekutunya Belanda, mereka cari keuntungan saja, bukan orang Indonesia. Itu yang sudah paradigma kita seolah-olah sudah seperti itu. Jadi kalau disebut Tionghoa itu sudah negatif saja. Ini karena minimnya informasi, karena kurangnya pengetahuan yang kita terima saat ini. Jadi sebetulnya kita juga nggak salah, kita kan korban. Nah, inilah yang perlu kita buka. Saya mengumpulkan sampai saat ini hampir sekitar 40.000 literatur di Museum Pustaka Peranakan Tionghoa. Hampir dari setiap provinsi ada peran jasa etnis Tionghoa. Saya kalau diundang misalnya ke Bali, saya akan bercerita sejarah etnis Tionghoa di Bali. Ketika saya diundang ke Maluku, saya akan bercerita sejarah etnis Tionghoa di Maluku. Ada semua. Kita nggak perlu cerita misalnya diundang ke Jambi, bercerita sejarah etnis Tionghoa di Madura. Nggak perlu. Karena di Jambi sendiri itu ada sejarah besar, jejak peran orang Tionghoa. Apalagi di Sumatera Barat. Ada sebuah kampung namanya Kampung Pondok. Itu Tionghoa semua isinya. Satu perkampungan yang pada suatu masa ada namanya Mayor Li Sai di sana membantu kampung saya di Aceh pada tahun 1800-an. Dan juga membantu satu kapal penuh bantuan makanan pada korban Krakatau. Itu tercatat dengan baik. Orang-orang Tionghoa dari Padang, Kampung Pondok. Dan juga beliaulah yang menyumbang pertama kali apa teropong yang di Bandung itu? Boska, Lembang. Ketika itu dibuat pertama kali kan itu harus pesan ke Jerman ya, lama. Nah, untuk mengisi pertama itu Mayor Lisai menyumbangkan cuma-cuma dari Padang. Ketika kalau kita ke Bandung kita tanya cerita ini nggak ada. Nggak tahu. Teropong itu masih disimpan, ya tidak diperlihatkan lagi. Ada semacam gudangnya lah dari museum itu. Tapi karena keluarganya datang dan membawa fakta-fakta sejarah, akhirnya mulai dituliskan kembali.
itulah yang sebetulnya menjadi perhatian saya selama ini. Kita sangat minim informasi, sangat terbatas. Buku-buku pelajaran kita dari mulai SD, SMP, SMA tidak memuat kisah-kisah tersebut. Pada suatu masa saya simpan buku pelajaran tahun 1950-an, mungkin bapak-bapak ada yang kenal Anwar Sanusi dan lain-lain ya. Itu buku pelajaran tahun 1950 lah, 60 awal mungkin masih dipakai, sebelum Orde Baru udah nggak boleh itu Bu ya. Pak Den, oh Pak Den, masih siap, ya. Itu dalam buku sejarah itu dulu pernah disebut namanya Geger Pecinan, ya, perang di Jawa, Kapiten Sepanjang, ya. Bahkan perang ini disebut perang Sabil. Itu di buku sejarah sekolah tahun 1950-an. Perang ini, perang yang terjadi pada tahun 1740 sampai 1743. Satu perang besar yang terjadi dimulai dari Batavia, Jakarta, menyisir sepanjang pesisir utara Pulau Jawa sampai ke Banyuwangi. Dahsyat itu perang, dan dipimpin oleh Kapiten Sepanjang yang notabene non-muslim. Tetapi perang tersebut disebut perang Sabil. Bayangkan. Sabil ini kan identik dengan Islam ya, Muslim ya. Kayak saya orang Aceh, perang Sabil saya hafal, tapi nggak boleh saya dendangkan di sini, bisa panas kita nanti. Ya, bergejolak kita ketika itu dinyanyikan. Dan anehnya, kenapa itu disebut perang Sabil? Mungkin kalau penasaran, bukunya udah cetakan entah ke-5 atau ke-6. Masih ada di toko buku besar, dan ditulis bukan oleh orang Tionghoa, oleh satu keturunan dari Trah Mangkunegoro, berdasarkan kisah-kisah babat Jawa kuno. Kalau yang nulis orang Tionghoa, ya kita patut curiga lah ya, ada yang dilebih-lebihkan, dikurangi. Kira-kira seperti itulah. Ini cara pandang kebangsaan kita pada hari ini, realitasnya seperti itu. Tapi buku ini menarik karena yang melihat bukan dari objeknya, tetapi justru dari keluarga kerajaan lah, boleh dikatakan demikian. Bagaimana? Ya? Judul bukunya Kapiten Sepanjang, Geger Pecinan apa? Sorry, sebentar saya lihat. Wah, harusnya saya promosi ini harus dapat saya nih. Geger Pecinan, Persekutuan Tionghoa Jawa melawan VOC. Itu karya KRMH Darajadi Gondo Diprojo. KRMH itu. Koalisi orang-orang Tionghoa dengan Jawa menggempur Hindia Belanda. Satu kisah besarnya, bagaimana benteng di Kertasuro sebelum pindah ke Surakarta, itu zaman PB kedua. Itu kan berhasil diduduki oleh para pejuang bangsa. Itu koalisi antara tentara Tionghoa dengan Jawa. Itu hampir saja menang kita, kalau tidak saja ada pengkhianatan. Lengkapnya di buku tersebut. Tidak ada versi lain dalam kisah pengambilan benteng itu. Itu kisah besar bangsa. Dan Mangkubumi yang kemudian menjadi Hamengkubuwono pertama, itu memimpin sebuah laskar Tionghoa pada episode perang ini. Bayangkan, kita kenal nama-nama misalnya Raden Mas Said, Pangeran Sambernyowo, ya. Itu beliau bagian dari peperangan tersebut. Mangkubumi, Hamengkubuwono I, Sunan Amangkurat V, ya, atau disebut juga Sunan Kuning, Patih Notokusumo, Bupati Martapuro, Bupati Mangunoneng, Tumenggung Yuda Negara, Tumenggung orang Aceh, E-nya agak kurang bagus. Nama-nama itu kerap ramah kita dengar. Tetapi pernahkah kita mendengar nama Tan Wai Sui? Pernahkah kita mendengar nama Ui Ingkiat, Bupati Lasem? Pernahkah kita mendengar nama Tan Sinko atau Sing Seh? Atau Encik Macan, Pibulung, Limponko, Tan Kewi? Beberapa makamnya masih bisa kita jumpai sampai saat ini.
Nama-nama yang tadi, yang di awal tadi Mangkunegoro, Mangkubumi, kita biasa mendengar. Tapi nama yang tadi seolah-olah asing. Jangankan non-Tionghoa, orang Tionghoa sendiri, masa ada sih? Nama apa itu? Bayangkan parahnya informasi itu. Nah, inilah yang kemudian kita harus menjadi tanggung jawab bersama. Tidak hanya menjadi tanggung jawab bagi orang Tionghoa saja, tetapi juga tanggung jawab kita bersama sebagai bangsa. Sebetulnya saya mendorong mendirikan Museum Pustaka Peranakan Tionghoa pada tahun 2011 atas latar belakang tersebut. Saya memang orang Aceh, tetapi sebagai bangsa, saya juga adalah bagian daripada orang-orang Tionghoa. Bagaimana misalnya pahlawan dari negeri saya yang namanya Teku Umar, Cut Nyadin menjadi pahlawan bagi orang-orang Bali misalnya. Pahlawan Patimura yang bagi orang Maluku itu pahlawannya benar, tapi juga menjadi pahlawan bagi orang Betawi. Saling memiliki, saling menyayangi, saling memahami. Tetapi kalau sudah nama Tionghoa yang keluar, terasa itu tereliminasi, terasing. Ini persoalan yang sedang kita hadapi. Jadi ketika ada orang yang tanya kepada saya, kenapa kemudian Bang Azmi mendirikan Museum Pustaka Peranakan Tionghoa? Kenapa tidak mendirikan satu museum Aceh atau museum Melayu misalnya? Saya katakan, saya adalah bangsa Indonesia. Tanggung jawab menyampaikan informasi tentang etnis Tionghoa juga tanggung jawab saya. Bukan hanya orang Tionghoa. Kan begitu kita berbangsa seharusnya. Beda kalau bernegara seperti yang disampaikan oleh Ibu. Kita kadang terjebak. Oke, 1 jam lagi ya Pak. 1 hari lagi. 7 menit. Oke, kalau cerita semangat. Kalau nggak dikasih tulisan saya nggak bisa berhenti. Jadi misalnya hal-hal yang selama ini kita dengarkan. Saya cerita loncat-loncat, tapi saya kepingin ada poin-poinnya saja untuk pengantar diskusi kita. Kenapa kemudian orang Tionghoa terasa terasing dari etnis lainnya? Misalnya satu contoh, Rumah Sakit Husada. Pasti semua tahu Rumah Sakit Husada. Tapi adakah yang tahu nama aslinya? Yang Seng-i. Kemudian Sumber Waras. Nama aslinya, ada yang tahu? Tetot. Nyerah ya. Sin Ming Hui. Kemudian siapa pendiri daripada rumah sakit yang Seng-i atau Husada tadi? Dr. Kwa Chuan Siu. Ya. Dan seterusnya. Jadi tidak hanya nama yang berubah, nama orangnya, juga nama rumah sakit, nama rumah ibadah, nama toko, nama sekolah. Ketika itu dihilangkan, maka lenyaplah sejarah orang-orang Tionghoa. Ini yang sebetulnya menjadi keprihatinan kita bersama. Saya kira itu saja pengantar dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.